Pagi-pagi sah-sah aja menikmati yang segar. Eits, ini bukan es kelapa ya fams, ini tongseng batok kelapa. Ada juga nih gulai daging batok kelapa. Hihihi. Bukan hanya batok kelapa yang dijadikan mangkok, air kelapa juga jadi rahasia kenikmatan kedua menu ini. Gak heran kedua menu ini jadi idola banyak orang. Apalagi daging sapi memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya bagi ibu hamil. Selain protein, daging merah juga mengandung zat besi, mineral, serta vitamin yang dibutuhkan saat masa kehamilan. Tapi ingat ya, jumlah yang disarankan cukup 65 gram daging yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil per hari. Sekarang kita intip cara bikinnya yuk. Nggak cuma air kelapa muda, bumbu-bumbu yang dipakai juga simpel. Ada bawang putih, bawang merah. Untuk bumbu rempahnya ada kapulaga, jahe, kunyit, kemiri, dan pala. Semua bumbu dihaluskan. Saat memasak, gunakan api yang kecil agar tekstur daging lembut dan bumbu mudah meresap sempurna. Kalau api besar, bisa membuat daging hancur dan teksturnya keras, fams. Berikutnya tumiskan bumbu rempah-rempah sampai tercium aroma harum. Lalu masak dengan air kelapa. Untuk satu porsi biasa memakai 1 butir air kelapa fams. Aduk hingga bumbu rata dan airnya mendidih. Masukkan isian tongseng deh. Ada daging sapi, tomat, wortel, kentang, dan si kaya serat sayur kol. Jangan lupa tambahkan kecap dan cabai buat kalian pecinta pedas. Kalau nggak doyan pedas, tanpa cabai juga nggak masalah kok. Hihihi. Fams, tongseng hadir di Indonesia sekitar abad 18 hingga 19 Masehi. Saat itu bangsa Arab dan India berdatangan untuk berdagang, sehingga terjadilah pertukaran budaya termasuk dalam bidang kuliner. Awalnya bangsa dari Arab dan India ini mengolah tongseng dengan daging kambing. Nama tongseng juga tercipta karena proses memasaknya, mengoseng daging beserta isiannya. Seiring berkembangnya zaman, tongseng nggak cuma pakai daging kambing. Kalian bisa ganti dengan daging kerbau atau ayam. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian aja. Tongseng populer di Indonesia sekitar tahun 60-an. Di daerah Klego, Boyolali, Jawa Tengah juga ada loh monumen sate tongseng. Mantap fams. Kelezatan tongseng kaya rempah, berpadu dengan kelembutan daging sapi, bikin lidah bergoyang. Ditambah gurihnya air kelapa membuat cita rasa kuahnya terasa segar. For your info ya fams, air kelapa juga bisa mengendalikan serta mengurangi asam lambung. Sebabnya di dalamnya mengandung kalium yang bisa mengontrol tekanan darah. Nggak cukup satu menu, warung yang berada di kawasan Buah Batu Bandung ini punya juga menu andalan yang lain. Ini dia, gulai daging batok kelapa. Walaupun tampilannya mirip, rasanya jelas berbeda. Tongseng memiliki rasa sedikit lebih manis, sedangkan gulai memiliki rasa sedikit pedas. Bagi masyarakat Indonesia, mau lauk apapun makannya wajib pakai nasi. Saking akrabnya dengan nasi, sampai-sampai ada mitos, belum makan kalau nggak pakai nasi. Waduh, kok bisa begitu ya? Bukan mitos yang muncul, tetapi fakta karena dalam nasi itu terdapat zat glikemik, yaitu zat karbohidrat yang sangat tinggi, sehingga akan menimbulkan adiksi atau ketagihan. Jadi yang membuat kita merasa belum makan, kalau belum makan nasi itu sebetulnya datang dari otak. Pasalnya makanan tinggi glikemik mampu memicu respon ketagihan dalam otak kita, ya. Maka otak akan terus meminta untuk makan nasi meskipun kita sudah kenyang dengan makanan-makanan yang lain. Tuh fams, sebaiknya mengkonsumsi nasi harus dibatasi. Apalagi nasi dikenal memiliki karbohidrat yang tinggi. Terlalu banyak mengkonsumsi nasi bisa memicu obesitas atau penyakit diabetes loh. Katanya sih seorang wanita dewasa itu hanya dianjurkan mengkonsumsi nasi nggak lebih dari 400 gram per hari. Kalau pria dewasa nggak lebih dari 500 gram per hari. Kira-kira hanya sekitar 4 hingga 5 kepal nasi saja ya dalam sehari. Jangan lupa kalian juga harus bisa mengimbangi asupan gizi dengan aneka variasi menu agar bisa tetap sehat.